Dihargai orang itu bukan soal pencitraan, tapi lebih ke bagaimana kita membangun karakter dan relasi yang sehat. Berikut beberapa cara agar kita bisa lebih dihargai oleh orang lain. 1. Hargai diri sendiri dulu. Orang lain akan menghargaimu ketika kamu menunjukkan bahwa kamu juga menghargai dirimu sendiri. Caranya, jangan merendahkan diri sendiri, punya prinsip hidup, rawat mental dan fisik. Tegas tapi tetap sopan. Bersikap tegas menunjukkan kamu punya batasan dan tidak bisa diperlakukan sembarangan. Tapi tetap sampaikan dengan cara yang santun. Misal, maaf, saya kurang nyaman kalau dibicarakan seperti itu. 3. Konsisten dan bisa diandalkan. Kalau kamu ngomong A, ya A. Kalau janji, ditepati. Orang bakal lihat kamu sebagai sosok yang bisa dipercaya dan dihormati. Jangan cari pengakuan, fokus berkembang. Kadang justru makin kita sibuk nyari validasi, makin gak dihargai. Tapi kalau kamu fokus upgrade diri, skill, attitude, orang akan otomatis respect. 5. Hargai orang lain juga. Hukum timbal balik itu nyata. Kalau kamu sering meremehkan orang, susah rasanya buat dapat respect. Tapi kalau kamu menghargai orang lain, mereka akan lebih mudah menghargaimu balik. Bersikap tulus bukan pencitraan. Tunjukkan siapa kamu sebenarnya tanpa pura-pura. Ketulusan itu terasa dan biasanya bikin orang respect. Fokus berkembang itu langkah penting banget kalau kamu mau dihargai dan juga puas sama diri sendiri. Gak harus langsung gede-gedean, yang penting konsisten dan realistis. Nih cara biar kamu bisa fokus berkembang. 1. Tentukan tujuan yang jelas. Mau jadi lebih jago komunikasi, mau belajar desain grafis, mau lebih tenang saat ambil keputusan. Pilih satu dulu, fokus ke situ. Jangan semua mau dikejar sekaligus, nanti malah buyar. Nanti wake-wake. 2. Kenali kelebihan dan kekuranganmu. Lihat jujur ke diri sendiri. Apa yang udah oke? Apa yang masih harus ditingkatkan? Kamu bisa mulai dari feedback orang lain atau refleksi sendiri tiap malam. 3. Bangun rutinitas kecil yang konsisten. Misal kamu mau lebih produktif. Bangun lebih pagi, journaling 5 menit, baca buku 10 halaman per hari, belajar skill baru 30 menit. Kecil, tapi kalau dilakukan tiap hari, hasilnya kerasa banget. Kurangi bandingin diri. Lihat orang lain boleh, tapi buat inspirasi, bukan buat nyiksa diri. Kamu punya pace sendiri, Leo. Fokus aja sama perjalananmu. 5. Lingkungan yang supportive. Kalau circle-mu toxic, susah berkembang. Cari teman komunitas yang bisa bantu kamu naik level, yang saling support, bukan saling nyinyir. Evaluasi berkala. Setiap minggu, tanya ke diri sendiri. Apa yang udah aku pelajari? Apa yang bikin aku stuck? Apa langkahku minggu depan? Jangan nunggu sempurna, yang penting gerak. Lingkungan yang mendukung itu adalah orang-orang dan suasana di sekitarmu yang bikin kamu termotivasi buat berkembang, bukan malah bikin down atau ngerasa gak cukup. Ciri-ciri lingkungan yang mendukung. Mereka mendorong kamu untuk tumbuh. Gak iri waktu kamu maju, ngasih semangat, bukan ngeremehin. Seneng lihat kamu sukses, bukan malah nyinyirin. 2. Bisa diajak diskusi tanpa dihakimi. Kamu bisa cerita ide atau masalah tanpa takut dihakimi. Mereka mau dengerin dan kasih insight dengan niat bantu. Jika ada rasa aman dan nyaman, kamu nggak harus pura-pura jadi orang lain. Boleh punya salah dan itu nggak jadi bahan ejekan. 4. Ada energi positif. Setelah ketemu mereka, rasanya semangat nambah, bukan malah capek mental. Mereka juga punya semangat untuk maju, jadi ketularan vibe-nya. 5. Mereka tahu batas dan saling menghargai. Gak maksa kamu jadi kayak mereka. Gak ngejatuhin kamu kalau kamu beda pendapat. Contoh lingkungan mendukung. Teman yang selalu support kamu coba hal baru, mentor atau atasan yang ngasih arahan bukan bentakan, komunitas yang rajin sharing ilmu dan saling bantu, keluarga yang gak nge-push kamu sesuai maunya mereka, tapi dukung jalanmu. Kalau ternyata lingkungan sekarang malah bikin kamu stuck, insecure, atau ngerasa kecil, mungkin udah waktunya pelan-pelan pindah circle atau atur jarak. Harga diri itu pondasi kuat buat hidup yang sehat secara mental, emosi, dan cara kita relasi sama orang lain. Harga diri, self-worth theme, adalah cara kamu menilai diri sendiri. Seberapa layak kamu merasa dicintai, dihargai, dan dianggap penting. Bukan soal pencapaian, tapi soal perasaan kamu tentang dirimu sendiri. Ciri orang yang punya harga diri sehat, percaya diri tanpa harus sombong, bisa terima kritik tanpa hancur, gak gampang dimanfaatin, tahu kapan bilang enggak,
Gak ngerasa harus jadi orang lain biar diterima. Cara membangun harga diri. 1. Kenali dan terima diri sendiri. Kamu gak harus sempurna buat pantas dihargai. Tulis kekuatan dan kelemahanmu. Pahami itu semua bagian dari dirimu dan gak apa-apa. 2. Jangan terlalu keras ke diri sendiri. Kadang kita jahat banget ke diri sendiri, padahal gak perlakuin orang lain sekejam itu. Mulai biasain self-talk yang baik. Gue masih belajar dan itu wajar. Hari ini susah, tapi gue tetap berharga. Set batasan, boundaries. Kamu punya hak buat nolak hal yang gak sehat atau gak sesuai sama kamu. Bikin batas itu bukan egois, itu bentuk cinta diri. 4. Lakuin hal yang bikin kamu bangga sama diri sendiri. Bisa sesimpel, konsisten olahraga, selesain target harian, bantu orang lain, upgrade skill. Hal kecil tapi konsisten bisa ningkatin perasaan positif ke diri sendiri. Dan 5. Jangan gantungin nilai dirimu dari validasi orang. Kalau kamu terus-terusan butuh pengaku orang buat merasa layak, kamu bakal capek. Belajar cukup dari diri sendiri dulu. 6. Kelilingi diri dengan orang yang menghargaimu. Lingkungan yang baik bantu banget jaga harga diri kamu tetap sehat. Ini nyambung ke obrolan kita sebelumnya. Kenali dan terima diri sendiri. Ini kunci dari harga diri dan ketenangan batin. Yuk kita pecah pelan-pelan biar makin jelas. 1. Apa artinya kenali dan terima diri sendiri? Kenali diri first. Paham siapa kamu, apa yang kamu suka, nggak suka, kelebihan, kekurangan, cara berpikir, cara merespon sesuatu. Terima diri, kamu bisa berdamai sama semua itu. Gak menolak realita, tapi juga gak berhenti berkembang. Langkah-langkah kenali dan terima diri sendiri. A. Self-reflection. Luangin waktu buat nanya hal-hal ini. Apa yang bikin aku bahagia? Apa yang bikin aku insecure? Kapan aku merasa paling jadi aku? Hal apa yang sering aku tutin tapi orang lain gak tahu? Tips bisa ditulis di jurnal harian atau voice note. Jangan sensor perasaanmu, biarin ngalir aja. B. Sadari pola-pola yang perhatiin. Kamu cepat marah dalam situasi kayak gimana? Kamu sering overthinking soal apa? Kamu biasanya menghindari konflik atau nyerang? Ini ngebantu kamu paham luka atau kebiasaan mental yang bisa kamu rawat atau ubah. C. Kenali nilai-nilai hidupmu. Nilai prinsip hidupmu. Misalnya, kejujuran, kebebasan, kreativitas, rasa aman, hubungan yang tulus. Kalau kamu tahu apa yang kamu hargai, kamu jadi tahu arah hidupmu, right? Gak gampang ikut-ikutan. Di pelan-pelan, terima hal yang kamu gak suka dari diri sendiri. Contoh, gue gampang overthink, gue agak kaku di depan orang baru. Jangan ditolak, jangan dihakimi. Bilang aja, gue emang kayak gini, tapi gue juga punya sisi kuat. Dan kalau emang pengen berubah, ya dari titik menerima, bukan benci. Jangan bandingkan diri sama orang. Orang lain kelihatan keren, wajar. Tapi kamu gak harus jadi mereka. Kamu punya cerita sendiri. Fokus ke progresmu, bukan perbandingan. Maafin diri sendiri. Kita semua pernah bikin salah, Leo. Tapi kamu bukan cuma masa lalu kamu. Kamu boleh belajar dari kesalahan, tapi gak usah terus dihukum. Kalimat jangan menggantungkan nilai dirimu dari validasi orang. Itu punya arti dalam banget dan bisa jadi titik balik buat hidup yang lebih tenang dan kuat secara mental. Ini aku bantu jelasin dengan cara yang relatable, bikin heady. Artinya simpelnya, jangan biarkan penilaian, pujian, atau omongan orang lain jadi penentu utama apakah kamu merasa berharga tidak. Contoh, kalau dipuji, kamu semangat. Tapi kalau nggak ada yang muji, langsung ngerasa nggak cukup. Kalau banyak yang like di sosmed, happy. Tapi kalau sepi, langsung ngerasa gagal. Kalau orang lain setuju sama pilihanmu, baru kamu yakin. Kalau nggak, jadi ragu sama diri sendiri. Itu artinya kamu menggantungkan self-worth ke tangan orang lain. Padahal nilai dirimu gak berubah cuma karena reaksi orang. Kenapa bahaya kalau selalu butuh validasi? 1. Kamu gampang kehilangan arah karena kamu terus-terusan ngikutin selera orang bukan suara hati sendiri. 2. Mood kamu tergantung reaksi orang. Hari ini dibilang keren, senang. Besok dikritik dikit langsung down. Capek banget hidup kayak gitu ya kan? Di kamu jadi gak jadi diri sendiri. Fokusmu jadi gimana caranya disukai, bukan gimana caranya jadi versi terbaik dari diri gue. Solusinya gimana? 1. Validasi diri sendiri duluan. Sebelum kamu nunggu orang bilang kamu hebat, coba bilang itu ke dirimu sendiri dulu. Contoh, gue udah berusaha keras hari ini dan itu cukup. Gue boleh bangga sama proses gue walau belum sempurna. 2.
tahu nilai dirimu, kalau kamu tahu kamu orang jujur, tekun, atau setia, kamu gak butuh orang lain ngasih label buat ngerasa berharga. 3. Nikmati proses tanpa harus dipamerin. Ngelakuin hal baik meski gak ada yang lihat, itu bentuk cinta diri yang sejati. Mini latihan buat ngebangun ini. Malam ini coba tulis 3 hal yang kamu banggain dari diri sendiri, gak harus besar. Satu hal yang kamu lakuin, bukan demi diakui orang, tapi demi dirimu sendiri. Kalau kamu sering ngerasa terlalu butuh pengakuan orang, itu wajar kok. Kita semua pernah ada di fase itu, tapi kamu bisa mulai bangun rasa cukup dari dalam diri. Pelan-pelan tapi pasti. Arti jangan bandingkan diri sama orang. Bukan berarti kamu gak boleh melihat orang lain, tapi jangan jadikan hidup mereka sebagai patokan nilai dirimu sendiri. Kamu bukan mereka. Mereka bukan kamu. Kamu punya cerita, waktu, dan proses yang unik. Kenapa sering bandingin diri itu bikin capek? Bikin kamu gak pernah puas, selalu ngerasa kurang, banyak. Ngeblur fokusmu sendiri, sibuk lihat jalan orang lain sampai lupa jalanmu sendiri. Merusak rasa syukur, padahal kamu udah punya banyak hal yang layak disyukuri. Cara stop bandingin diri sama orang. 1. Sadari, sosmed itu highlight, bukan realita. Orang posting pencapaian, bukan perjuangan. Kalau kamu bandingin real life, kamu sama highlight mereka, kamu selalu kalah. Unfollow atau mute akun yang bikin kamu ngerasa jelek tentang diri sendiri. 2. Fokus ke diri sendiri. Bandingkan diri sama diri versi lama. Tanya, apakah aku berkembang dibanding 1 bulan lalu? Apa yang aku pelajari minggu ini? Itu bandingan yang sehat dan lebih adil. 3. Latih diri buat bersyukur tiap hari. Coba tulis 3 hal yang kamu syukuri sebelum tidur. Bisa sekecil, hari ini gak mager, bisa ngobrol sama teman, udah nahan emosi. Lama-lama kamu sadar, hidupmu juga keren kok. 4. Ganti iri jadi inspirasi. Kalau kamu lihat orang yang keren, ubah mindset dari gue kapan bisa kayak dia. Jadi, wah keren. Gue bisa belajar dari dia, tapi gue punya jalan sendiri. Ingat, proses orang itu gak sama. Mungkin kamu baru mulai. Mungkin mereka udah di tahun ke-5. Kalau kamu nanam benih, jangan iri sama pohon tetangga yang udah berbuah. Reminder kecil, kamu gak perlu jadi lebih baik dari orang lain. Kamu cuma perlu jadi lebih baik dari dirimu kemarin. Cara membangun harga diri, biar kamu gak lagi ngerasa rendah, gak cukup, atau bergantung sama penilaian orang lain. Harga diri itu kayak otot, bro, bisa dilatih. Dan tiap langkah kecilmu hari ini bakal berdampak besar nanti. Yuk kita breakdown. 1. Kenali dan hargai diri sendiri. Jangan cuma fokus ke kekurangan. Langkah praktis. Tulis 5 hal yang kamu suka dari dirimu. Coba ngomongin itu ke diri sendiri di depan cermin. Gue orang yang setia, gue peduli sama orang lain, gue punya daya tahan. Lama-lama itu masuk ke alam bawah sadar dan bikin kamu percaya. Ubah self-talk negatif jadi positif. Kalau kamu terus-menerus ngomong ke diri sendiri, gue gak bisa, gue jelek, gue gagal, ya gimana mau punya harga diri? Mulai ubah jadi kayak, gue gak sepintar dia. Gue masih belajar dan itu sah. Gue payah banget, gue punya kekuatan lain. 3. Tentukan nilai hidupmu. Nilailah hal-hal yang penting banget buat kamu. Jadi kompas dalam ambil keputusan. Misalnya, kejujuran, kreativitas, keluarga, kebebasan, spiritualitas. Kalau kamu hidup sesuai nilai kamu sendiri, kamu akan merasa berharga dari dalam. Gak butuh pengakuan orang buat merasa valid. 4. Tantang diri dan rayakan progres. Bikin tantangan kecil, lalu akui usahamu. Contoh, berani ngomong di depan orang. Olahraga 3 kali seminggu, tahan gak overthinking hari ini. Beri pujian ke diri sendiri. Serius. Jangan tunggu orang lain. Nah, kamu berharga, kamu berhak bilang gak ke hal-hal yang ngerusak kamu. Contoh, gak harus balas chat jam 1 pagi. Gak usah maksa hangout kalau kamu capek. Gak harus setuju sama semua orang biar disukai. 6. Kelilingi diri dengan orang yang positif. Lingkungan yang suportif bisa bantu banget ningkatin harga diri, yang gak ngejek kamu pas kamu salah, yang gak bikin kamu merasa kurang tiap hari, yang saling bantu naik bukan tarik turun. 7. Maafin diri sendiri. Semua orang pernah salah, tapi kamu bukan kesalahanmu. Ampuni masa lalu dan peluk dirimu yang sekarang. Kamu layak tumbuh, kamu layak dihargai. Catatan penting, harga diri itu bukan soal sombong, tapi soal kamu tahu bahwa kamu cukup meskipun belum sempurna. Cara membangun harga diri, biar kamu makin kuat dari dalam, gak gampang goyah, dan tetap berdiri tegak meski dunia goyang. Cara membangun harga diri. 1. Kenali diri sendiri. Gimana kamu bisa menghargai sesuatu yang kamu gak kenal?
Tulis kelebihan dan kelemahanmu. Tanya ke diri sendiri. Apa yang bikin gue beda? Sadari kamu unik. Gak harus sempurna buat layak dihargai. Ubah suara negatif jadi positif. Suara di kepalamu harus jadi pendukung, bukan penjahat. Ganti gue gagal, gue lagi proses belajar. Ganti gue gak ada apa-apanya, gue punya potensi dan itu cukup untuk hari ini. Latih ngomong baik ke diri sendiri tiap hari. 3. Tentukan tujuan dan nilai hidup. Kalau kamu nggak tahu kamu siapa, dunia bakal nentuin kamu jadi apa. Apa hal yang kamu anggap penting dalam hidup? Kejujuran, kebebasan, kesetiaan. Hidup sesuai nilai, hidup yang autentik, harga diri naik. Rayakan usaha, bukan cuma hasil. Hargai setiap langkah kecil. Udah bangun pagi tepat waktu? Keren. Udah nolak ajakan toksik? Gokil. Udah belajar 15 menit? Hebat. Kamu nggak butuh prestasi besar untuk layak merasa bangga. 5. Buat batasan sehat. Orang yang punya harga diri tahu kapan bilang cukup. Gak semua orang harus kamu iyain. Gak semua omongan orang harus kamu dengerin. Prioritaskan dirimu tanpa merasa egois. 6. Pilih lingkungan yang suportif. Siapa yang sering bareng kamu sangat berpengaruh ke caramu melihat diri sendiri. Cari teman komunitas yang ngerayain kamu, bukan rendahin kamu. Ngingetin, bukan ngejatuhin. Support perkembangan, bukan drama mulu. 7. Belajar maafin diri sendiri. Kamu gak gagal karena pernah salah. Kamu gagal kalau gak mau belajar. Semua orang punya masa lalu, semua orang pernah down. Tapi orang yang punya harga diri tahu, gue tetap berharga, bahkan ketika sedang jatuh. Mini latihan harian, 5 menit aja. Setiap malam tulis, satu hal yang kamu syukuri, satu hal kecil yang kamu banggakan dari dirimu hari ini, satu kata positif buat diri sendiri. Contoh, kuat, berani, cuma tiga hal. Tapi kalau kamu lakuin rutin, efeknya dahsyat.